Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatun Qayyiyah dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan penggalan novel sejarah yang berjudul Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori. Novel Laut Bercerita diawali dengan kalimat, "Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali." Biru Laut Wibisono mulai bercerita kepada kita bagaimana ia menemui kematian setelah 3 bulan disekap. Ia bercerita bagaimana bertemu ajal di suatu pagi ditemani dengan deburan ombak dengan beberapa kali ledakan. Ia melesat menembus gelombang, terjerembab di dasar lautan. Bapak, Ibu, Asmara, Anjani, dan kawan-kawan, dengarkan ceritaku. Ia memulai kisah di tahun 1991 pada sebuah tempat bernama Seyegan, Yogyakarta. Seyegan tak lain merupakan markas Wirasena atau organisasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut pemerintah adalah sebuah aktivitas terlarang. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah membahas buku-buku terlarang seperti buku karya Pramudia Anantatur. Terkisahlah kehidupan persahabatan antara Laut, Alek, Sunu, Daniel, Julius, Gusti, Bram, dan Kinan, serta aktivis-aktivis lainnya. Pada bab Seyegan, Laut bercerita pertemuannya dengan kawan-kawan yang memiliki ketertarikan yang sama, yaitu ketertarikan untuk meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan rezim pemerintahan saat itu. Meskipun mereka tahu penghilangan secara paksa adalah resiko yang mungkin terjadi pada mereka, atau slogan "tembak di tempat" akan menghampiri hidup mereka. Laut menceritakan kisah hidupnya tidak berurutan tahun, tapi lebih pada peristiwa antara masa kini atau dalam penjara dan masa lalu ketika masih menjadi aktivis, bahkan sempat buron bertahun-tahun lamanya secara bergantian. Terkadang ia berkisah bagaimana indahnya keluarga dan rindunya pada Asmara, adik sematawayang, dan Anjani kekasihnya. Tiba-tiba hadir bersama aroma tengkleng buatan ibu dalam imajinasinya. Seorang adik perempuan sering tak sadar jika kakaknya meledek, menggoda, dan mengganggu, sebetulnya karena sayang. Peristiwa Balangguan demi membela petani-petani jagung yang lahannya akan dirampas pemerintah menjebloskan Laut ke dalam penjara. Ia dipukuli habis-habisan, diinjak dengan sepatu bergerigi, dan disetrum. Saya sungguh membayangkan interogasi dan penyiksaan macam apa yang dialami aktivis-aktivis pada saat itu. Betapa tidak berperi kemanusiaan seribu-seribu itu. Setelah mereka tak mendapatkan jawaban, Laut dan kawan-kawannya dibuang begitu saja di Bungo Rasih. Di kampus, kita hanya belajar disiplin berpikir, tetapi pengalaman yang memberi daya dalam hidup adalah di lapangan. Bram. Seringnya aktivitas mereka bocor kepada Intel, seperti peristiwa Balangguan, demo di Surabaya,
aktivitas di kalender, dan acara seminar untuk membahas unjuk rasa yang gagal, membuat Laut dan beberapa kawannya mencurigai Naratama sebagai agen ganda. Hingga pada sepertiga ujung cerita, terkuaklah siapa sebenarnya agen ganda tersebut. Laut pun bercerita bagaimana sakitnya ia dikhianati. Buku ini berkisah persahabatan dan pengkhianatan sekaligus dari orang yang tak pernah terduga sebelumnya. Aku hanya ingin kau paham, orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga. Yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggungmu. Bam. Kita harus belajar kecewa bahwa orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita tak bisa berharap semua orang akan selalu loyal pada perjuangan dan persahabatan. Bam. Buku Laut Bercerita sungguh menceritakan secara gamblang bagaimana kejamnya rezim saat itu. Mereka yang kritis dibungkam, rakyat hidup dalam tekanan, dan penghilangan orang secara paksa adalah perihal yang biasa. Banyak dari mereka yang diculik dan tak pernah kembali bertemu dengan keluarga. Yang paling sulit adalah menghadapi ketidakpastian. Kami tidak merasa pasti tentang lokasi kami. Kami tak merasa pasti apakah kami akan bisa bertemu dengan orang tua, kawan, dan keluarga kami di juga matahari. Kami tak pasti akan dilepas atau dibunuh, dan kami tak tahu secara pasti apa yang sebetulnya mereka inginkan selain meneror dan membuat jiwa kami hancur. Alex, bulan Maret 1998. Giliran mereka, para aktivis Wirasena, diculik, disiksa, dan diinterogasi dengan tidak manusiawi. Laut, Sunu, Kinan, Bram, sang penyair, dan beberapa kawan hilang tanpa jejak setelah disekap. Mereka yaitu Alex, Daniel, Naratama, Choki, Hamdan, dan 5 orang lainnya dikembalikan masih dalam keadaan hidup. Hingga saat rezim itu runtuh di bulan Mei 1998, mereka mulai mampu bersuara atas kekejaman yang mereka terima. Setiap langkahmu, langkah kita, apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, adalah sebuah kontribusi. Laut. Mungkin saja kita keluar dari rezim ini 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Tapi, apapun yang kamu alami di Balangguan dan Bungurasih adalah sebuah langkah, sebuah baris dari puisimu, sebuah kalimat pertama dari cerita pendekmu, Kinan. Cerita kemudian berlanjut dari sudut pandang Asmara Jati, sang adik dari Biru Laut Wibisono, dan kekasih dari Alex Parazon. Sebagai keluarga yang ditinggalkan, sang kakak secara misterius, mereka sangat kehilangan. Kisah asmara pun dimulai tahun 2000-an bersama keluarga aktivis-aktivis lainnya. Asmara bergabung dengan Aswin dan mencoba mencari keadilan pada pemerintah yang dirasa lebih peduli duka kehilangan, membuat banyak keluarga hidup dalam penyangkalan mereka, hidup dalam imajinasi di mana keluarga mereka yang hilang masih tetap ada dalam keseharian. Ayah mereka masih tetap menyiapkan 4 piring dalam ritual makan malam bersama di hari Minggu.
memutar lagu yang menandai kehadiran laut, membersihkan buku-buku dan kamar milik laut, seolah-olah laut akan datang secara tiba-tiba kelak. Semua keluarga yang ditinggalkan mencoba untuk menghibur satu sama lain, meskipun belum bisa menerima kemungkinan jika anak, kekasih, suami mereka telah tiada. Jika mereka telah tiada, di manakah jenazahnya? Biar kami menguburnya. Kiranya itu yang selalu berputar-putar di kepala mereka. Nah, itulah salah satu penggalan novel cerita sejarah yang berjudul Laut Bercerita. Sekian dari penggalan cerita novel sejarah saya. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.